Semangat pagi, salam sejahtera buat kita. Pada hari ini kita lanjutkan belajar biologi, yaitu masih di sistem peredaran darah manusia. Kemarin sudah kita mempelajari bagaimana alat transportasi pada manusia, yaitu komponen darah. Komponen darah ini meliputi ada plasma darah, ada sel darah sebagai alat transportasi zat makanan dan gas oksigen maupun karbon dioksida. Nah, pada kesempatan hari ini kita melanjutkan khusus mempelajari bagaimana organ peredaran darah. Kita mulai. Organ peredaran darah manusia yang pertama adalah jantung. Kita deskripsikan bagaimana jantung. Jantung berupa organ berongga dengan 4 ruang. Seperti yang sudah kita ketahui, kelompok mamalia memiliki 4 ruang pada jantungnya, yang terdiri dari atrium kanan dan kiri, lalu bagian ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Jantung memiliki berat kurang lebih 250 gram atau sebesar kepalan tangan manusia. Jantung ini dibungkus oleh selaput yang disebut dengan perikardium. Peri artinya selaput, kardium berupa jantung. Bagaimana dinding jantung? Dinding jantung terdiri dari ada lapisan luar namanya epikardium. Pada lapisan luar ini tersusun lapisan sel-sel mesotelium atau epitelium bagian tengah. Lalu ada lapisan tengah yaitu miokardium. Lapisan ini tersusun atas otot-otot jantung, dan otot jantung inilah yang berkontraksi menyebabkan jantung mampu berdenyut, sehingga kita mengetahui bahwa fungsi jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Lalu lapisan yang paling dalam adalah endokardium. Lapisan ini berhubungan dengan lapisan endotelium. Nah, mari kita perhatikan gambar jantung sejenak. Inilah jantung manusia sebesar kepalan tangannya. Lalu tampak bagian lapisan, ada lapisan paling luar namanya epikardium atau perikardium. Lalu bagian tengah miokardium dan bagian dalam endokardium. Nah, selanjutnya kita mengulas bagaimana yang dimaksud dengan katup jantung atau klep. Ya, katup jantung ini fungsinya adalah mencegah aliran darah kembali ke posisi semula. Jika terjadi gangguan pada katup jantung, inilah disebut dengan jantung bocor. Nah, sekarang kita mau mengenal bagaimanakah katup jantung ini. Katup tricuspidalis atau dikenal dengan tricuspid. Katup ini berada di antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Berarti fungsi katup tricuspid mencegah aliran balik. Setelah darah menuju ke ventrikel kanan, maka darah itu tidak akan kembali ke atrium kanan. Lalu ada katup bicuspidalis, ya, atau disebut dengan bicuspid atau dikenal dengan katup mitral. Berada di antara atrium kiri dan ventrikel kiri. Berarti fungsinya mencegah aliran darah yang sudah sampai ke ventrikel kiri, mencegah masuk kembali ke atrium kiri. Nah, perhatikanlah gambar jantung ini. Inilah menunjukkan klep jantung atau katup jantung. Yang kita perhatikan, katup di bagian kiri adalah katup dalam keadaan normal. Nah, perhatikan katup pada saat terbuka, lalu pada saat tertutup. Jadi pada saat terbuka, dia terbuka lebar. Sedangkan pada saat tertutup,
maka katup itu betul-betul tertutup supaya darah tidak kembali menuju ke tempat semula. Nah, bagian di sebelah kanan tampak gangguan pada katup jantung. Pada saat terbuka, tampak klepnya tidak terbuka maksimal, sehingga ini menyebabkan kurang maksimal jantung memompakan darah. Pada saat katup tertutup, ternyata klepnya tidak tertutup sempurna. Hal inilah membuat darah kembali ke posisi semula. Nah, inilah menggambarkan bagaimana peran dari katup. Lalu kita telusuri lagi bahwa jantung tersusun atas sel-sel otot jantung. Yang sudah kita pelajari bagaimana otot jantung bekerja, yaitu bekerja di luar dari kesadaran. Nah, sel otot jantung mengalami modifikasi sehingga membentuk sistem penghantar rangsang, maka muncullah denyut jantung. Denyut jantung ini tanpa kita sadari terus bekerja sepanjang hayat kita. Nah, kerja jantung diatur oleh sistem saraf otonom atau saraf tak sadar. Saraf tak sadar ini berupa saraf simpatik, yaitu saraf yang mempercepat kerja jantung. Jadi pada saat kita beraktivitas, maka jantung itu bekerja dengan cepat. Namun ada saraf yang antagonis, yaitu saraf parasimpatik, yang tujuannya adalah memperlambat kerja jantung. Sehingga setelah jantung bekerja, maka peran parasimpatik akan kembali memperlambat kerja jantung, sehingga menunjukkan kerja jantung bisa lebih stabil. Nah, sekarang mari kita mengenal jantung, perhatikan bagian-bagian jantung. Kita mulai dari bagian rongga jantung. Inilah atrium kanan. Lalu di bagian bawahnya berupa ventrikel kanan. Di antara atrium kanan dengan ventrikel kanan terdapat katup tricuspidalis. Lalu di sebelah kiri ada atrium kiri dan ventrikel kiri. Ternyata dipisahkan oleh katup mitral atau katup bikuspid. Kemudian otot jantung berada di bagian jantung sebelah bagian bawah, yaitu bagian ventrikel yang lebih mendominasi. Kenapa lebih mendominasi? Karena peran dari jantung untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh maupun ke paru-paru membutuhkan tekanan yang kuat. Jadi secara fisiologis, maka otot jantungnya di bagian ventrikel lebih tebal daripada bagian atrium. Selanjutnya kita perhatikan di bagian jantung dihubungkan oleh banyak pembuluh darah. Ada vena cava superior, ada vena cava inferior. Artinya pembuluh yang mengalirkan darah dari tubuh menuju ke jantung. Sedangkan arteri maupun aorta adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh, bahkan ke paru-paru. Nah, inilah merupakan bagian dari jantung kita. Nah, jantung kita ini lebih condong ke sebelah kiri. Kenapa lebih condong ke sebelah kiri? Karena bagian jantung yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh adalah ventrikel kiri. Sehingga secara fisiologis kontraksi jantung bagian kiri, yaitu tepatnya ventrikel kiri, lebih banyak beraktivitas, menyebabkan bentuknya lebih menebal, sehingga bentuknya lebih besar di bagian ventrikel kiri. Nah, untuk menambahi bagaimana tentang jantung, mari kita perhatikan video tambahannya.
Kamu dapat merasakan detak jantungmu setiap kali kamu meletakkan tanganmu di dada. Tapi tahukah kamu apa yang sebenarnya terjadi? Atau kamu dapat merasakan detak jantungmu setiap kali kamu meletakkan tanganmu di dada. Tapi tahukah kamu apa yang sebenarnya terjadi? Atau apa yang membuat jantungmu tetap berdegup? Setiap hari, jantung kita berdetak sekitar 100.000 kali, mengirim setidaknya 2.000 galon darah yang mengalir di seluruh tubuh kita. Meskipun jantung kita tidak lebih besar dari kepalan tangan, jantung memiliki peranan yang besar untuk tetap membuat darah mengalir sepanjang 60.000 mil dalam pembuluh darah, yang mengedarkan nutrisi dan oksigen untuk organ dan jaringan. Darah mengedarkan seluruh substansi tersebut melalui berbagai saluran yang disebut pembuluh darah. Pembuluh darah meliputi arteri, vena, dan kapiler. Untuk membuat darah mengalir ke seluruh tubuh, kita memiliki sistem pemompa, dan jantung adalah pompanya, di mana jantung tersusun atas otot yang memompa darah ke seluruh tubuh, berdetak sekitar 72 kali per menit sepanjang hidup kita. Jantung manusia memiliki 4 ruang. Atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Jantung memiliki 4 katup, yaitu katup trikuspid, katup mitral, katup aortik, katup pulmonik. Katup ini merupakan katup satu arah. Sekarang kamu telah mengetahui struktur jantung. Selanjutnya, mari kita cari tahu bagaimana jantung bekerja. Darah menjadi kaya oksigen dengan menyerap oksigen di dalam paru-paru. Jantung mulai bekerja ketika darah yang kaya akan oksigen terbawa dari paru-paru menuju ke atrium kiri melalui vena pulmonalis. Saat atrium kiri berelaksasi, darah akan terpompa masuk ke jantung. Saat atrium kiri berkontraksi, secara bersamaan ventrikel kiri akan berelaksasi. Atrium kiri menekan darah menuju ventrikel kiri melalui katup satu arah. Ketika ventrikel kiri berkontraksi, darah akan terpompa menuju aorta, di mana darah yang kaya akan oksigen dialirkan menuju bagian tubuh lainnya kecuali paru-paru. Darah yang kaya akan oksigen mencapai seluruh tubuh melalui pembuluh darah yang disebut dengan arteri. Pembuluh darah akan bercabang menjadi kapiler, yang selanjutnya akan menjangkau berbagai organ yang berbeda di dalam tubuh. Selanjutnya darah akan terdeoksigenasi, lalu pembuluh darah kapiler akan bercampur dan menuju ke pembuluh darah yang lebih tebal yang disebut vena. Vena akan membawa darah yang miskin oksigen menuju jantung. Pembuluh darah yang membawa darah yang miskin oksigen disebut dengan vena cava. Darah yang miskin oksigen dari seluruh bagian tubuh memasuki ruang bagian kanan atas dari jantung yang disebut atrium kanan. Atrium kanan akan berkontraksi dan memungkinkan darah untuk mengalir menuju ventrikel kanan melalui katup satu arah. Ventrikel kanan kemudian berkontraksi dan menekan darah menuju arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis membawa darah yang miskin oksigen menuju paru-paru. Paru-paru kemudian melakukan pertukaran gas terhadap darah sehingga darah kembali menjadi kaya akan oksigen. Darah tersebut selanjutnya akan dialirkan kembali ke jantung melalui vena pulmonalis dan kembali mengulang siklus sirkulasi tersebut. Baik, sekarang kita lanjutkan sistem pengaturan jantung.
Jantung mampu berdenyut sendiri atau dikenal dengan sifat otoritmisitis. Tentu memiliki letak pada jantung yang terdiri dari nodus sinoatrialis yang disingkat dengan nodus SA. Nodus sinoatrialis ini berada dekat pintu masuk vena cava superior. Ingat, fungsi vena cava superior adalah mengalirkan darah dari seluruh tubuh menuju jantung. Lalu memiliki potensial aksi sekitar 70-80 denyut per menit. Berarti bisa kita bayangkan bahwa pada atrium kanan memiliki kemampuan potensial aksinya lebih besar. Kemudian yang bagian B, nodus atrioventricle atau nodus AP yang berada di atas pertemuan atrium dan ventricle, memiliki potensial aksi 40-60 denyut per menit. Lalu yang berikutnya, perhatikanlah gambar di manakah letak nodus SE. Inilah gambar letak sinoatrial SE node. Ya, nampak bentuknya seperti bintil. Dan inilah merupakan awal masuknya rangsangan sehingga jantung bisa menghantarkan rangsangan ke seluruh bagian ventricle. Kemudian ada atrioventricular, yaitu AV node yang berada di antara atrium kanan dengan atrium kiri. Jadi ketika ada rangsangan yang berasal dari sinoatrial node, maka akan diteruskan ke bagian atrioventricular node. Nah, selanjutnya rangsangan tersebut akan menuju ke bagian ventricle. Nah, sekarang kita lihat keterangan berikutnya. Yang C, berkas His. Berkas His berupa serabut yang berasal dari nodus AV masuk ke septum antar ventricle. Lalu berkas ini bercabang dua ke kiri dan ke kanan dan turun menyusuri septum serta mengelilingi ujung rongga ventricle dan memiliki potensial aksi 20-40 denyut per menit. Lalu ada di serat Purkinje, adalah serat halus yang menjulur dari berkas His ke seluruh miokardium ventricle dan memiliki potensial aksi 20-40 denyut per menit. Nah, sekarang kita perhatikan manakah posisi berkas His. Berkas His berada di bagian ventricle. Ini merupakan bagian berkas His yang akan menyebar ke bagian ventricle yang selanjutnya membentuk serabut Purkinje. Ini serabut Purkinje ini akan menyebar ke seluruh ventricle sehingga ventricle mampu berkontraksi dan mampu mengeluarkan darah dari jantung. Nah, sekarang perhatikan gambar di sebelah kanan menunjukkan jalannya impuls sehingga menunjukkan ada gerakan otoritmisitis. Nah, perhatikan SA node. Saat darah menuju ke jantung melalui vena cava, maka rangsang diterima oleh SA node. Selanjutnya SA node akan menyebarkan rangsangannya menuju ke AV node. Hal ini membuat atrium berkontraksi dan selanjutnya rangsang akan menuju ke berkas His. Dan berkas His terus menyampaikan rangsangannya menuju ke ventricle yang akhirnya sampai ke serabut Purkinje. Otomatis bagian ventricle akan mendapatkan sepenuhnya rangsangan dan inilah menyebabkan otot jantung
berkontraksi untuk mengeluarkan darah dari jantung ke seluruh tubuh maupun ke paru-paru. Lalu arus balik dari tubuh menuju ke jantung. Hal inilah membuat SA node kembali lagi menerima rangsangan pada saat darah masuk ke atrium kanan. Lalu selanjutnya rangsang akan sampai ke bagian ventrikel dan ventrikel kembali berkontraksi. Nah, begitulah suatu penghantaran rangsang sehingga ada sifat otoritmisitis. Jadi karena adanya gerakan aliran darah menyebabkan adanya rangsangan. Jadi seandainya misalnya darah tidak mengalir ke jantung, maka jantung pun tidak mampu berkontraksi. Karena adanya rangsangan, tentu adanya aliran darah ke jantung yang membuat SA node aktif menghantarkan rangsang. Sebagai tambahan, perhatikanlah video berikut ini. As we unravel the mystery of the rhythmic beating of the heart, we come to realize that heart performs this function with flawless consistency. The heart is an organ that beats throughout the lifetime of a person. Are you aware that in an average lifespan of 70 years, it beats about 2.5 billion times? The heart beats rhythmically due to the electrical impulses which cause synchronized contraction of the heart muscles. These impulses cause the contractions of the atrium and the ventricles, which allow the heart to pump blood. But have you ever wondered what controls the heartbeat? Cardiac pacemaker. The heartbeat is generated and controlled by a pacemaker present in the heart. It also possesses specialized excitatory conducting system, which ensures the rhythmic beating of all the cardiac muscles. The walls of the atria form the atrial syncytium, and the two ventricular walls constitute the ventricular syncytium. The pacemaker is located in the wall of the right atrium. It is also known as sinoatrial node or SA node. The SA node generates an impulse which spreads across the walls of the atria through the specialized conducting system, causing both atria to contract in unison. During atrial contraction, this electrical impulse reaches the atrioventricular node or AV node. Here, the impulse is delayed for about 0.1 second, after which it moves along the bundle of His, bifurcates into bundle branches before spreading along the Purkinje fibers. The impulse reaches the lateral ventricular walls and causes its contraction. Thus, the impulse generated at the SA node causes atrial contraction and flow of blood into ventricles, and then the ventricles contract, pumping the blood out of the heart. It is the impulse generated by the SA node that causes the heart's chamber and valves to work in tandem. Thus, we conclude that it is the SA node as the cardiac pacemaker which sets the rhythmicity of the heartbeat. Summary. We can now observe the impulse conduction and heartbeat in synchronization with the blood flow. The cardiac cycle begins with the SA node generating an impulse which spreads to the two atrial walls and also reaches the AV node. The two atria which form the atrial syncytium contract. The AV node delays the transmission of the impulse by 0.1 second, which allows the atria to empty completely before the ventricles begin to contract. Then, the impulse moves along the bundle of His,
and finally through the Purkinje fibers to spread all over the ventricular walls. Finally, the ventricular syncytium contracts, thus pumping the blood out through the aorta and pulmonary artery. This is the end of one cardiac cycle. Demikianlah pembelajaran kita tentang organ peredaran darah, yaitu khusus mengenai jantung. Semoga penjelasan ini bisa berguna bagi kita semuanya. Terima kasih.